Pemirsa, saat ini desa wisata di Jawa Tengah sudah mulai berbenah setelah sekian lama vakum akibat pandemi COVID-19. Akhirnya sekarang sudah mulai menata diri kembali lewat berbagai pementasan kesenian yang ada, kemudian juga potensi-potensi dari masing-masing desa wisata yang bisa diunggulkan. Pada kesempatan hari ini saya Septiana Devi akan membahasnya terkait dengan pengembangan desa wisata sebagai wujud cinta tanah air bersama dengan narasumber yang sudah hadir di samping saya. Yang pertama Sekretaris Komisi B DPRD Provinsi Jawa Tengah, Bapak M. Ngaini Richard SHI. Pak Richard, apa kabar Pak? Kabar baik Mbak Devi. Ya. Sepoi sekali ini bikin tambah seger hari ini ya Pak ya? Iya, apalagi Wonosobo ini. Ya, Wonosobo memang bikin seger, enak. Oke, baik. Dan di sebelah Pak Richard kami akan sapa pelaku wisata. Mohon maaf, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo, Bapak Agus Wibowo Esos. Pak Agus, apa kabar Pak? Baik, sehat. Baik, kalau Kepala Dinas Pariwisata pasti selalu awet muda karena jalan-jalan terus ya Pak ya? Enak gitu ya, ngurusinnya wisata gitu ya Pak Agus ya. Baik, dan di samping Pak Agus Wibowo ada pelaku wisata Pak Ahnaf Kusnanto. Pak Ahnaf, ya, selamat siang. Kabar baik juga ya Pak ya? Alhamdulillah baik Pak. Ini kostumnya spesial menggunakan ikat kepala khasnya Wonosobo? Ini khas desa kita sebetulnya, Khas desa kita? Iya. Desa mana ini namanya Pak? Desa wisata Giyanti Pak. Desa wisata Giyanti. Giyanti. Oke, sudah dibocorkan Desa Wisata Giyanti ini merupakan salah satu desa wisata dari banyaknya desa wisata yang ada di Wonosobo pastinya ya. Nah, kita ngobrol dulu bersama dengan Pak Richard. Pak Richard, ini kan Wonosobo sebagai salah satu dapil Bapak, daerah pemilihan Bapak. Pasti bangga dong Pak ketika banyak potensi desa wisata yang ada di sini. Iya. Iya, saya sebagai salah satu anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah dari dapil Jateng 9 terutama di Wonosobo ini yang merasa bangga karena Wonosobo ini memang salah satu kabupaten yang dianugerahi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa berupa alam. Nah, alam yang paling terkenal dari dulu ada Dieng. Nah, sekarang kemudian Dieng ini menjadi salah satu kawasan strategis pengembangan ekonomi, pengembangan pariwisata nasional, jadi KSPN. Di Wonosobo juga tumbuh berkembang banyak desa-desa wisata. Nah, tentu ini menjadi salah satu kebanggaan bagi saya terutama dan tentu juga warga Wonosobo di mana anugerah alam ini menjadikan salah satu sumber ekonomi juga. Gitu. Yang penting bagaimana wisata ini kemudian nanti juga sangkut pautnya dengan ekonomi berkembang di masyarakat. Iya, baik. Kalau promosi wisata di Wonosobo nggak susah ya Pak ya? Oh enggak. Karena sudah ada semua ya di sini ya? Sudah ada semua di sini. Jadi Dieng ini yang sudah terkenal bahkan seantero dunia dengan Dieng dengan keindahan alamnya, kemudian dengan kawah-kawah yang ada di sana, kemudian didukung juga sebetulnya berhimpitan juga dengan KSP 3, jadi kawasan strategis pengembangan pariwisata provinsi, ada di daerah Kledung. Nah, jadi ini kan sangat potensial apabila dikembangkan dan ke depan tentu akan menjadi salah satu tujuan wisata nasional, bahkan bisa Wonosobo sudah internasional begitu. Karena selalu ramai ada event-event berskala internasional juga ya. Betul. Oke, kita ngobrol dengan Pak Kadis. Pak Agus, kalau berbicara tentang desa wisata, di Wonosobo ada berapa sih Pak totalnya? 57. 57, Ya. sebanyak itu. Ya. Apakah memang desa wisata itu semuanya sudah cukup berkembang atau sedang dalam tahap pembangunan seperti itu? Kalau kita bicara status strata di desa wisata itu menurut Kemenparekraf itu ada 4 item. Jadi ada rintisan, berkembang, maju, dan mandiri. Kebetulan 57 itu masih seluruhnya berstatus rintisan. Meskipun tahun ini ada 15 desa yang saya proyeksikan untuk kita usulkan naik kelas menjadi berkembang. Gitu. Karena memang sudah layak seperti desanya Mas Tanto ini, Mas Ahnaf ini, tahun lalu aja juara 1 Jawa Tengah untuk desa wisata kategori budaya. Oke. Itu. Tapi sebetulnya apa Pak ukurannya yang bisa menjadikan desa itu naik kelas dari rintisan ke berkembang? Ya, ini indikatornya cukup banyak. Jadi terutama ada CHSE, tata kelola, kemudian juga fasilitas itu kan amenitas, aksesibilitas macam-macam. Jadi kita harus ngisi
semua indikator itu untuk kita daftarkan, karena yang menetapkan dari kementerian, bukan dari dinas kabupaten maupun provinsi. Benefitnya apa Pak kalau misalnya sudah naik kelas? Salah satunya itu bantuan pemerintah, salah satunya lebih jelas. gede ya? Itu nanti bisa 500 juta per desa. Kalau rintisan itu hanya 100. Dan ini alhamdulillah setiap tahun kami mendapatkan, terima kasih nih Pak dari anggota DPRD provinsi, karena apapun kan pengalokasian anggaran itu juga beliau-beliau ini yang duduk di situ untuk ketok palunya gitu. Desa-desa kami setiap tahun kurang lebih itu rata-rata 10-an yang dapat, 10 desa, berarti kalau 10 sudah 1 miliar. Dan uang itu langsung transfer ke desa yang bersangkutan. Jadi nggak mampir-mampir. Iya, mampir-mampir. Nanti dapatnya karena banyak ampirannya ya Pak, ini langsung gitu, ya. Langsung. Oh, oke. Dan ini sudah terbukti terbentuklah desa wisata yang ada di Wonosobo sekarang. Dan sekarang euforianya banyak desa itu mau usul. Tapi tidak mudah untuk kita tetapkan menjadi desa wisata. Karena yang pertama harus ada daya tariknya. Apa daya tariknya? Ya tadi salah satunya adalah anugerah Tuhan. Juga bisa buatan, juga bisa budaya. Jadi apapun yang menjadi sesuatu yang unggul, unik, syukur-syukur khas, itu akan menjadi daya tarik. Nah, apakah itu cukup? Belum. Bagaimana tata kelolanya? Sudah ada pengurusnya belum? Pengelolanya? Pembentukan Pok Darwis. Nah, kebetulan Maaf ini juga ketua forum komunikasi Pok Darwis se-Kabupaten Wonosobo. Artinya ketika sudah ada pengelola, sudah ada destinasi, sudah ada Pok Darwis, dideklarkan dulu, disosialisasikan, ini loh kami desa wisata, mau membuat desa wisata, dibuka dulu. Baru kita lakukan monitoring, evaluasi. Jangan sampai cuma dibuka 1 minggu tutup, sudah di-SK-ni, kemudian tutup begitu. Nah, lebih-lebih pasca pandemi ini memang luar biasa. Dari 57 ini juga ada beberapa yang belum in kembali. Jadi masih berjuang karena berbasis buatan dan alam gitu. Alam tapi lebih dibuat kayak Pasar Projo Buritan misalkan, karena bahan-bahan yang dipakai itu menggunakan bambu. 2 tahun tutup, Wonosobo curah hujan tinggi. Nah, bambunya pada lapuk. Nah, untuk bisa merenovasi itu biayanya cukup tinggi gitu. Nah, ini atraksinya kan dari ini jajanan khas tradisional begitu. Sebetulnya menarik ya Pak ya, tapi sedih juga ketika kemarin pandemi akhirnya terpaksa vakum ya. Kalau tadi Pak Agus sampaikan ada desa wisata dari alam, anugerah Tuhan, ada juga buatan, ada juga kebudayaan. Yang menarik Pak Afnaf, ini desa wisatanya adalah dari kebudayaan. Yang menonjol budaya apa Pak? Kalau di tempat kita kebetulan pertama kali ada penari Lengger. Itu Wonosobo, itu ada dari tempat kita. Apa itu Pak? Penari Lengger itu seperti tayub, ronggeng. Nah, kebetulan di tempat kita juga ada wisuda penari Lengger juga. Jadi biar attitude mereka itu lebih baik, kadang-kadang kita ada wisudanya, kita jadi resmi gitu. Tidak hanya salah-salah, takutnya dimanfaatkan nanti image mereka sebagai penari gitu. Akhirnya kita ada wisuda juga, itu yang lebih menonjol. Kemudian kekuatan desa wisata budaya dibanding dengan desa wisata lain, khususnya di Wonosobo, mungkin tadi disampaikan Pak Kadis ada 57, dan sepertinya bisa bertahan. Wisatawan banyak yang masuk itu ternyata indikasinya lebih ke yang ngangkat kultur budaya. Seperti di desa wisata Sendang Sari misalnya di sebelah itu juga ngangkat kultur budaya. Kalau desa wisata yang ditopang oleh itu tadi alam dan lain-lain, ada pasang surutnya. Karena wisatawan biasanya bahasa Wonosobonya dong-dongan gitu. Kadang-kadang mut-mutan ya. Mood pengen naik ya ke gunung, mood kepingin ke air ya ke laut gitu, biasanya seperti itu. Sementara kalau wisata budaya itu lebih ke semua musim bisa masuk. Tapi itu ada jadwal-jadwal tertentu berarti? Atau setiap minggu selalu ada jadwal tampil? Kalau kita setiap bulan ada, kemudian kalau pengunjung atau wisatawan yang datang itu ya sesuai kemauan wisatawan, mau malam, mau pagi, siang, sore, kita ada. Tetap ada, kemudian ada yang menarik di tempat kita, misalnya ada ritual penyambutan tamu. Itu kan hal yang belum tentu dimiliki oleh desa wisata lain.
yang berbasis apapun lah. Sementara kita punya keunggulan seperti itu. Dan didukung oleh untuk amenity-nya kita punya 45 homestay. Warga masyarakat yang hampir setiap minggu, setiap bulan kita selalu ada wisatawan. Gitu. Mempersiapkannya seperti apa sih Pak? Itu awalnya sampai ada tercipta 45 homestay. Itu kan rumah-rumah warga berarti yang digunakan. Dan itu butuh proses, Mbak. Butuh proses dan membutuhkan teman-teman yang sedikit gila lah. Tidak hanya teman-teman yang lurus-lurus saja, teman-teman yang pintar itu Harus yang biasanya. berani ya, Pak, ya? Ngapain pintar-pintar mau bikin hal-hal yang belum tentu mendapatkan uang. Lebih baik mereka masuk ASN gitu Pak Adis. Tapi alhamdulillah di desa itu banyak sekali teman-teman yang mau meluangkan tenaga, waktu, pikiran untuk hal-hal. Nah, yang sifatnya nanti bisa ngangkat kesejahteraan orang banyak gitu, bukan ke perorangan. Alhamdulillah kita menemukan teman-teman itu yang bisa diajak ngobrol, ya akhirnya gedok tularnya ke warga masyarakat. Bahkan kalau orang desa itu biasanya yang satu dipilih, yang satu tidak, itu biasanya saya orang miskin apa ya kok nggak diikut sertakan gitu kan. Nah itu kita manfaatkan untuk merangkul mereka. Gitu. Oke, kebanyakan rata-rata banyak anak mudanya atau warga lokal yang sudah sepuh-sepuh Pak? Karena kan katanya kalau anak muda itu kepengennya keluar dari desa. Kalau desa wisata seperti apa? Betul sekali. Alhamdulillah di tempat kami nggak tahu itu turun-temurun, siapapun yang keluar dari desa kebanyakan kembali lagi. Contohnya saya lah yang pernah 10 tahun di desa lain aja tetap kangen dengan desa sendiri. Bertambahnya warga masyarakat di tempat kita itu kebanyakan orang yang menikah lebih banyak balik ke kampung. Jadi jarang yang menetap di kampung lain gitu. Itu keunggulan di tempat kita, mungkin ngangeni kampungnya. Ngangeni ya. Gitu. Jadi pengen kembali lagi dan lagi gitu ya. Oke. Nah, Bapak kan sebagai pelaku wisata Pak Darwis juga ya, berarti juga menularkan ilmu-ilmu ke yang lainnya, desa wisata yang lain. Biasanya tantangan apa sih Pak yang dimiliki oleh masing-masing desa wisata yang mungkin baru merintis? Jadi, untuk desa wisata yang baru merintis, kadang mereka ada salah dalam pemahaman. Misalnya desa wisata dengan wisata desa, sama enggak sih? Itu jelas berbeda. Desa yang mempunyai destinasi wisata baik itu alam, religi, atau buatan, itu kita menyebutnya wisata desa, bukan desa wisata. Sementara desa wisata sendiri desa yang masih ngangkat kultur budaya. Nah, yang paling sulit merubah kalau mereka terjun langsung bukan membentuk desa wisatanya tapi membuat alamnya dulu menjadi indah. Dia lebih banyak menggarap alamnya, itu kesulitannya lagi di saat harus mengakomodir warga masyarakat untuk membuat desa wisata. Itu kesulitan yang dialami oleh teman-teman dari 57 desa wisata yang sudah ada saat ini. Gitu, Mbak. Kemudian untuk Pok Darwisnya, kita selain turun ke teman-teman yang punya Pok Darwis di Wonosobo ini, kita juga sekarang sudah mulai untuk sadar wisata go to school. Jadi kita kepingin sosialisasi tentang Sabta Pesona, sadarakan wisata, itu kita sudah mulai turun ke sekolahan-sekolahan. Waktu dekat ke PKK ya? Nah, waktu dekat ini kita sudah lobby ke tim penggerak PKK Kabupaten. Jadi nanti kita masuk ke sana. Oke, baik. Semuanya digerakkan ya dari semua lini agar terjadi sinergi. Oke, nah kita ke Pak Richard. Pak Richard, ini kan luar biasa ya teman-teman pelaku wisata untuk menggenjot desa wisata, menularkan ilmu-ilmunya. Nah, pemerintah Provinsi Jawa Tengah sendiri seperti apa bentuk dukungannya, Pak? Ya, kalau bicara soal bentuk dukungan, pertama saya dulu masuk di RPJMD ketika pasangan Ganjar Yasin dilantik, kemudian menyusun rencana jangka menengah daerah, itu desa wisata kita masukkan. Salah satu bentuk yang paling konkret adalah soal dukungan anggaran. Jadi yang tadi Pak Agus bicara soal ada 4 kategori, desa perintis, kemudian desa berkembang, desa maju, sama desa mandiri, itu alokasi dalam APBD tiap tahun itu pasti ada untuk desa perintis, maju maupun berkembang. Jadi kalau di 2023 ini tercatat jadi dari 776 desa perintis desa wisata yang ada, 583 itu sudah terfasilitasi oleh APBD selama periode ini. Jadi komitmen kita bantuan kepada desa wisata yang rintisan 100 juta per desa. Itu kemudian sudah ada sekitar 58 yang desa maju yang sudah difasilitasi, yang tadi angkanya 500 juta, dan yang juga yang berkembang sudah ada sekitar 19. Artinya satu desa 1 miliar.
Nah, ini bentuk konkret di anggaran dukungan dari Pemprov untuk kegiatan desa wisata. Di samping itu, tentu melalui Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Tengah, ini kegiatan-kegiatan pelatihan homestay, kemudian ada juga kegiatan Jateng on the spot untuk membantu mempromosikan desa-desa wisata. Karena memang desa wisata menjadi salah satu concern di pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Dengan tumbuh kembangnya desa wisata, harapannya adalah nanti juga diikuti dengan tumbuh kembangnya ekonomi masyarakat di pedesaan. Nah, ini yang harapannya. Jadi Mas Tanto cerita desa-desa perintis yang Pak Agus cerita juga ada yang sudah buka, ada tutup begitu. Ya. Nah, kita sekarang memang untuk desa-desa perintis sebelum dikasih bantuan kita kasih semacam pemahaman bahwa tantangan-tantangan jangan cuman amati, tiru. Nah, ini nanti modifikasi itu jangan sampai terjadi. Ya. Gitu. Jadi harus ada kekhasan dulu ketika desa wisata. Jadi saya sepakat dengan Pak Agus, desa yang mengajukan izin untuk nanti mendapatkan SK Bupati sebagai desa wisata harus betul-betul ada verifikasi. Desa itu punya apa? Punya potensi ya, apakah alam, atau budaya atau yang lain, sehingga nanti tidak lalu dibantu karena mohon maaf karena hanya mengejar bantuan, lah ya mohon maaf ya, mohon maaf hanya soal-soal bantuan baru nanti mengajukan. Nah, ini kan kita hindari gitu, jangan hindari, jangan demenyar gitu ya, demen anyar aja gitu. Tapi bagaimana betul-betul kita harapkan desa wisata itu nanti berkembang. Apalagi kita di Komisi B terutama periode di tahun 2021 kita membuat perda tentang ekonomi kreatif. Perda 5 tahun 2021 tentang ekonomi kreatif. Ada 17 jenis usaha yang kita kategorikan sebagai ekonomi kreatif. Salah satunya adalah foto, ada video. Nah, ini kalau dikembangkan nanti lomba foto, lomba video, dan ini sudah dimulai oleh Dinas Pariwisata Pemprov. Ini ya spotnya adalah desa-desa. Karena dengan foto ini, contoh kalau di Wonosobo Sikuner ya, Sikuner dulu sebelum banyak dikenal ini ya dimulai dari ada lomba foto, lomba video. Orang melihat, indah sekali, cantik banget. Akhirnya berbondong-bondong ke sana. Dan ini kan otomatis tidak ada ceritanya orang berwisata itu nggak bawa uang. Karena namanya wisata untuk senang, pasti dia membawa uang. Maka uang itu kita harapkan dibelanjakan di desa. Nah, ini kan akan efeknya kan di soal ekonomi desa ya gitu. Nah, ini soal anggaran, soal kebijakan juga kita sudah kemudian di samping perda ekonomi kreatif kita juga sudah punya perda tentang pengembangan desa wisata di Jawa Tengah. Artinya saya sebagai salah satu anggota DPRD tiga fungsi anggaran, fungsi legislasi sama pengawasan sudah kita jalankan dalam konteks desa wisata. Oke, baik. Nah, kalau untuk ekonominya sendiri, apakah sudah bisa dilihat hasilnya, Pak? Mungkin nanti Pak Tanto bisa menambahkan bagaimana desa itu ketika memang dia sudah ada wisatanya. Saya akan mencontohkan di Sikunir misalnya. Di Sikunir masuk desa wisata ya, Sikunir ya, desa wisata itu. Bayangkan misalnya saya pernah tanya sama yang di sana, saya beberapa kali ke Sikunir tanya, berapa? Kalau kita rata-rata di rata-rata satu bulan bisa sampai 25.000 orang datang ke situ. Nah, bayangkan kalau 25.000 orang, satu orang kemudian membelanjakan uangnya di situ 10.000 aja, sudah berapa uangnya di situ? Dan nggak mungkin dong cuma 10.000 gitu. Yang kedua, di situ tumbuh ada yang jualan, ada yang jualan aksesoris, ada yang kuliner, ada ojek dan lain sebagainya. Nah, ini pasti rata-rata kalau di Sikuner itu ya yang ngojek karena memang terbatas tempat parkirnya, rata-rata ya pemuda desa di situ. Pemuda desa di situ yang menjadi tukang ojek. Itu sudah berapa yang masuk? Itu dari sisi itu aja. Kemudian dari sisi kreativitas masyarakat. Nah, ternyata kan dengan adanya wisata, maka potensi kuliner di desa, potensi olah-olah desa itu akan juga tumbuh, akan naik juga. Wonosobo ini karika terkenalnya ya, Pak? Karika terkenal. Di Sikuner juga ternyata juga banyak yang kemudian memproduksi karika. Itu salah satunya karena ada orang datang ke wisata. Belum lagi kemudian homestay. Homestay ini pertumbuhan di Wonosobo luar biasa nih homestay ini. Luar biasa. Luar biasa. Sekarang Instagramable semua kebanyakan, Pak, bentuknya ya. Lah ya bayangkan Jawa Dwipi aja ini. Iya. Backgroundnya gunung, Ya, langsung gunung. Ini kan anugerah alam. Dan homestay ini dengan homestay masyarakat yang tadinya rumahnya barangkali banyak loh di Sikuner salah satunya yang
Ada kebetulan saya ada teman punya rumah di situ, ketika dia melihat oh penginapannya kok penuh-penuh semua, rumahnya dia sebenarnya 2 kamar kemudian untuk homestay juga, padahal masih biasa. Ya, payu mas, nyatanya kebak terus. Nah, artinya faktanya dia penuh terus 2 kamar itu, dia dengan rumah biasa aja. Nah, ini saya kira bentuk dari tumbuh kembangnya ekonomi desa ketika desa itu menjadi desa wisata. Luar biasa. Ini juga menuntut kekreativitasan dari masyarakat penduduk desa juga ya, Pak Richard ya. Oke, jadi bagaimana kesiapan masyarakat juga, sekreatif apa masyarakat Wonosobo ini? Nanti kita akan obrolkan selanjutnya, pemirsa. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, kita lanjutkan kembali obrolan kita terkait dengan desa wisata sebagai bentuk cinta tanah air. Kita lanjut ke Pak Kadis. Pak Kadis, sebetulnya potensi desa wisata kan cukup banyak yang ada di Wonosobo ini. Tapi sebetulnya sudah sekreatif apa masyarakat untuk mengemasnya agar wisatawan mau datang berkunjung ke desa wisata? Iya. Pertama, kita kuat di alam Wonosobo itu, dan itu adalah anugerah. Jadi kawan-kawan tinggal moles dengan atraksi itu sudah kuat, karena tanpa dipoles saja sudah kuat. Siapa bisa berdiri di atas awan kalau tidak di negeri di atas awan? Iya, negeri di atas awan. Namanya juga mengundang sekali ya Pak ya? Negeri di atas awan. Iya. Bahkan lagunya Katon itu juga inspirasinya dari sini. Oke. Jadi polesan ini. Tetapi banyak desa yang memang tidak sepenuhnya memiliki anugerah yang luar biasa. Di salah satu contoh yang dekat lah, di Mas Afnaf itu, di Desa Janti itu kalau tidak dikreatifkan dengan budaya dan seni. Jadi tari Lengger itu adalah salah satu tari khas Wonosobo yang kemudian di beberapa desa juga berkembang. Bahkan kalau orang punya hajatan itu yang ditangkap lenggeran, lenggeran kalau di sini. Nah, di sini ada proses edukasi yang dibuat oleh Mas Afnaf dan kawan-kawan itu, bagaimana mencetak kader-kader Lengger dengan prosesinya yang penuh dengan ritual. Bahkan dibuatlah event setiap suro ya Mas. Setiap bulan suro itu ada ritualnya, lalu eventnya namanya Rakanan Janti. Nah, itu masuk di kalender ya, kalender event. Maka kita itu punya 4 program untuk membantu teman-teman USPAR, pelaku USPAR, usaha pariwisata. Yang pertama adalah membangun daya tariknya. Nah, yang pertama atraksi destinasi kita bangun, yaitu memperbaiki lokasi destinasinya. Ya, tadi ada bantuan-bantuan, itu sebetulnya nanti arahnya membangun destinasi. Lalu yang kedua aksesibilitas. Ini terima kasih juga Pak dari provinsi, karena jalan menuju aksesibilitas menuju Wonosobo itu tidak ada yang lurus, tidak ada yang datar. Oke, tapi sudah dan sempit. Nah, sekarang banyak juga jalur-jalur milik provinsi dan nasional. Sehingga tanpa kolaborasi Pemda Wonosobo juga satu tidak mampu, 2 tidak bisa. Karena bukan kemenangannya. Nah, terutama dari pintu-pintu mana? Pintu Nyia, pintu Ahmad Yani, kereta api dan sebagainya. Itu sudah mulai dilebar-lebarkan, aksesibilitas. Yang ketiga juga amenitas. Amenitas itu fasilitas. Tahun ini untuk menambah amenitas melalui pemerintah pusat, Dieng dapat kucuran 101 miliar. Untuk menata amenitasnya, jadi parkiran, kios-kios, termasuk Sikunir. Nah, Sikunir ini juga andalan kita karena tahun lalu juara 1 nasional kategori desa wisata rintisan dalam ajang desa wisata Indonesia ADWI. Anugerah desa wisata. Nah, lalu yang kedua adalah membangun pemasarannya. Kita berjejaring, kita melakukan riset itu, orang tahu tentang Wonosobo itu ternyata 49% dari medsos. Maka kita sekarang menggunakan media sosial untuk meng-up ini, dan kita selalu berkolaborasi dengan akun-akun lain yang sudah
followernya Explore besar Wonosobo gitu gitu ya. visit Wonosobo, Iya. visit Jawa Tengah, visit Jogja, kita saling berkolab, saling mengangkat itu. Luar biasa ya Wonosobo ini kayak walaupun tadi Pak Agus sampaikan aksesnya cukup jauh tapi tetap dicari orang loh, Iya. Pak ya. Nyatanya sampai Apalagi sekarang kalau tadi lebih mudah lebih lagi. mudah. Makin dicari orang. Nah, kita ke Pak Ahnaf. Pak Ahnaf, ini kan potensinya luar biasa untuk mengembangkan desa wisata yang ada di Wonosobo. Apalagi dengan perputaran ekonominya. Nah, ini bagaimana masyarakat bisa menempatkan dari perputaran uang itu agar tempatnya pas dan desanya bisa benar-benar terbangun dari ekonomi tadi. Iya, Mbak. Kita cerita dulu nih, konflik-konfliknya juga. Jadi banyak sekali juga. Oh, ternyata tantangan kita di situ luar biasa banget dengan semua konflik-konfliknya. Apalagi di desa itu ada pilkades, ada apa. Jadi benturan-benturan itu terlihat, terasa banget. Itu tantangan kita. Yang kita butuhkan untuk itu semua mental kita sebetulnya, mental kita semua. Karena sebetulnya di Wonosobo semuanya bisa menjadi destinasi sebetulnya menurut kita. Tadi bahwa destinasi misalnya butuh aksesibilitas, butuh amenitas. Ternyata amenitas bisa disulap menjadi destinasi. Kenapa tidak? Ini terobosan kita sebetulnya, termasuk homestay misalnya. Orang datang jauh-jauh itu hanya kepingin edukasi di homestay, pengen melihat homestay. Karena kita punya jargon gini, jenengan nginep di tempat kita, maka bangun tidur jenengan sudah bisa nari lengger. Latihan hanya 3 menit. Jadi bangun tidur jenengan sudah bisa nari. Ini yang kita gaungkan gitu. Kemudian tantangan lagi Mbak untuk rekan-rekan kita yang ada di masyarakat terutama. Kalau tadi sampaikan Pak Richard misalnya, seperti apa sih efek dominonya gitu luar biasa. Kami yang sempat ngenyam Mbak. Kami sampai mikir sama teman-teman, ternyata tenaga pikiran dari kita itu sedikit yang kita keluarkan, imbasnya luar biasa. Dan info itu malah datangnya bukan kita melihat secara riset, tapi malah kita tanya ke pedagang yang bisa masuk ke kampung. Ternyata animo masyarakat untuk membeli itu jadi luar biasa, Pak. Setelah keberadaan wisatawan yang masuk ke tempat kita. Makanya kita nyampaikan ke teman-teman desa wisata lain, kita nggak usah terlalu dibuat instan kemudian ngejar bantuan dari pusat. Tapi coba berkarya dulu, karena dengan berkarya nanti uang akan datang lebih dari bantuan dari pusat. Misalnya kalau di tempat kita itu desa wisata rintisan dapat 100 juta. Sementara kita berkarya saja mendatangkan wisatawan, besok kurang lebih 180 juta masuk. Dan itu ke masyarakat semua. Nggak ada yang dibagi ke desa lain, ke masyarakat. Kecuali nanti ada ke Diengnya. Nah ini strategi juga. Jangan sekali-kali membuat paket wisata ke destinasi wisata unggulan, baru kita pamer desa kita. Salah. Kita pamerin dulu kreativitas desa kita, desa wisata kita, baru ini untuk bonus. Destinasi wisata unggulan itu untuk bonus. Misalnya kita dekat dengan Dieng ya, berarti Diengnya untuk bonus. Ini loh paket wisata desa kita, kemudian kalau ditambah sekian, jenengan akan sampai ke Dieng. Nanti semua ugorampe, perlengkapan sudah kita yang menyiapkan. Itu salah satu strategi kita juga. Tapi ternyata ya kemampuan teman-teman, karena kebetulan tidak tiap hari wisatawan berkunjung, tidak 1 minggu sekali atau 1 bulan sekali, karena tidak mesti, walaupun tiap minggu tiap bulan pasti kita ada 1-2 orang gitu. Ini yang akhirnya teman-teman tidak sesolid di tahun pertama gitu. Tadi sampaikan Pak Kadis juga, akhirnya teman-teman itu kadang baru bangun sudah tidur lagi gitu. Ini terjadi, dan kita sepakat sih misalnya dari dinas ada batas untuk memberikan izin ke mereka, membuat SK, ada pembatasan. Paling tidak mereka sudah kerja dulu 1-2 tahun baru SK turun. Menurut kita seperti itu Pak. Karena begitu terburu-buru kita kadang desanya belum terbentuk, desa wisatanya, kepengurusannya nggak ada, tiba-tiba SK-nya sudah ada. Bantuan dari desa juga ternyata sudah dianggarkan gitu. Bikin kita kaget juga, dan itu akhirnya mereka akan lahirnya prematur, nanti matinya akan lebih cepat juga gitu. Tidak bertahan lama gitu. Jadi seperti itu sih, Mbak. Oke, jadi itu harapannya ya. 1-2 tahun jalan dulu baru keluar SK. Itu harapannya. Oke, nah untuk perekonomian masyarakat berarti kembali lagi ke masing-masing masyarakat, bisa ke homestay ya, ke yang punya rumah itu gitu Pak? Ya betul.
kebetulan kita 45 homestay itu kita satu pintu. Dan itu banyak sekali, lumayan karena modalnya juga nggak begitu banyak karena rumah yang ditempati kan, termasuk tadi ada pelatihan homestay itu juga kita kepingin tahu batas-batasnya. Ternyata homestay yang di tempat lain itu ada yang punya 10 kamar, 15 kamar, padahal sepengetahuan kita 5. Maksimal 5 kamar, minimal 3 kamar. Oke, kalau itu udah hotel ya berarti. Udah hotel, itu kalkulasinya udah hotel. Dan cara jualan kita untuk homestay-nya sendiri kebetulan kita jauh dari Dieng itu bukan berarti ini musibah. Kita tetap ini salah satu kelebihan juga karena ternyata orang-orang luar kota itu banyak sekali yang takut dengan suhu yang berubah drastis. Misalnya dari Jakarta yang bisa panas, tiba-tiba sudah lanjut usia kok pengen nginep di Dieng. Penawaran kita ya sudah Bapak nanti nginep di MDPL-nya yang lebih rendah, misalnya 700 MDPL lah. Di mana itu? Kebetulan di desa wisata kita. Gitu. Baru mereka masuk. Dan kelemahan warga masyarakat biasanya tadi ada yang nginep 3 malam, 2 malam saja biasanya sudah, kalau sayonaranya itu sudah sambil nangis-nangis orang desa. Sambil nangis-nangis, wah jenengan dok sudah tanggap sebagai anak. 2 malam, 3 malam sudah seperti itu. Itu yang tidak pernah didapat di hotel maupun di penginapan lain. Nah ini kita manfaatkan hal-hal seperti itu. Ternyata kearifan lokal ini sangat berharga dan menguntungkan kita untuk jualan. Oke, jadi dari kekurangan-kekurangan justru itulah yang bisa Menjadi dijual kelebihan. ya, menjadi Betul. kelebihan. Kita menjual kekurangan, termasuk sinyal juga kalau wisatawan tanya. Betul. Wisatawan tanya kadang-kadang, Pak ini kok nganu sinyalnya kurang bagus ya? Namanya juga desa wisata, yang sinyalnya bagus itu kota wisata. Seperti di Batu mungkin lebih full sinyalnya. Iya. Itu dari dulu menjadi cerita lama, tapi sampai sekarang masih bertahan sinyalnya, masih naik turun. Itu kelemahannya. Jadi teman-teman yang ibarat desanya itu sebetulnya Instagramable, mereka ingin langsung share ke teman-teman, mereka nggak bisa, harus tunda dulu. Tunda tayang. Tunda dulu, jadi benar-benar menikmati waktu untuk liburan, healing gitu ya Pak ya. Betul. Tanpa menggunakan sosial media. Sebenarnya enak sih, cuman kalau orang yang biasa megang HP memang Nggak agak bisa. gagap Nggak ya Pak bisa. ya. Betul. Oke, tapi rata-rata yang stay di homestay di desa wisata berapa hari sih Pak paling lama? Itu kalau untuk live-in lah, sasaran kita lebih banyak ke live-in, itu bisa 3-4 malam. Itu banyak duit juga Mbak. 3-4 malam itu cukup lah, misalnya 1 minggu bisa untuk hidup 2 minggu. Oke, apa saja yang disuguhkan saat live-in? Kalau untuk live-in, biasanya teman-teman kepengen lihat kreativitas atau aktivitas warga masyarakat setempat. Misalnya cocok tanam, ada yang bajak sawah, kemudian masak sayur-sayuran lokal itu mereka ikut. Ada yang kerajinan, kalau di tempat kita ada anyam bambu, mereka ikut juga. Jadi banyak sekali, termasuk nanti ada fun game-nya. Kalau yang dari yayasan non-muslim, misalnya yayasan Katolik, besok minta gereja juga, ada acara misa di sana juga, kita siapkan semuanya. Jadi nanti kepengen ngobrol dengan tokoh masyarakat, kita siapkan. Jadi paket komplit Mbak. Jadi dari A sampai Z itu sudah pokoknya ada gitu. Dan orang ingin kembali lagi ke desa wisata karena kearifan lokal dari masyarakat juga. Betul ya, sekali, Pak, ya? betul sekali. Bahkan sampai dengan hari ini ada yang 4 tahun lalu nginep 3 malam, sampai hari ini ada yang masih kirim selimut atau handuk ke induk Semang. Ini yang luar biasa, berarti kita sudah yakin banget bahwa warga masyarakat kita bisa menerima semuanya. Gitu. Luar biasa ya, ini Pak Richard pasti bangga ya Pak ya mendengar ini langsung dari pelaku wisatanya dan sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah, Sekretaris Komisi B gitu ya. Apa saja bentuk kebijakan-kebijakan yang pro dengan desa wisata ini? Tapi jangan dijawab dulu ya Pak Richard ya. Ditahan dulu, tetap sama kami pemirsa dalam obrolan kita seputar desa wisata. Mengenal potensi desa wisata di Indonesia ternyata luar biasa, banyak sekali potensinya. Apalagi di Wonosobo ada 57 desa wisata saat ini yang ada dan menghasilkan perekonomian masyarakat juga yang meningkat ya setelah banyaknya wisatawan yang berkunjung ke Wonosobo. Dan bagaimana sebetulnya kebijakan dari DPRD Provinsi Jawa Tengah untuk mendukung pengembangan desa wisata ini, gimana Pak Richard? Ya, sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa DPR kan punya 3 fungsi. Nah, dalam fungsi legislasi ini di tahun 2019 ini Pemprov
kita pemerintah Provinsi Jawa Tengah punya Perda 2 tahun 2019 tentang pemberdayaan desa wisata. Kemudian dilanjutkan dengan Pergub 53 tahun 2019. Nah, Pergub sama Perda, kemudian ada Pergubnya. Ini tentu pertama bagaimana desa wisata itu betul-betul diberdayakan. Salah satu pemberdayaannya adalah ya tadi bagaimana ada intervensi anggaran untuk adakan pelatihan-pelatihan. Tadi saya sudah menyampaikan ada pelatihan pengembang homestay, kemudian ya pelatihan-pelatihan terkait dengan produk-produk yang desa wisata gitu. Nah, ini kita di Komisi B ini kita lagi mendorong bagaimana lintas dinas atau lintas SKPD ini untuk menjalankan program satu tapi bentuknya sama. Artinya begini, kalau itu desa wisata, tapi di situ ada potensi UMKM, ada potensi yang harus dikembangkan, dipasarkan. Ya dinas perdagangan di situ ada misalnya. Kemudian yang dinas pariwisatanya yang urus yang wisatanya. Soal infrastruktur nanti kita dorong juga di soal yang kurangnya infrastruktur misalnya. Nah ini yang dikeroyok bareng-bareng dan ini juga telah ada kebijakan dari Pak Gub kemarin. Satu SKPD harus punya satu desa dampingan. Nah kita memang kemarin belum semuanya desa wisata, tetapi kita dorong bagaimana ke depan ini betul-betul yang didampingi kalau mau menjadi indikatornya jelas ya satu desa, jadi desa wisata. Kenapa? Karena dia ada potensi yang perlu dikembangkan. Beda dengan desa yang mohon maaf yang bukan desa wisata. Barangkali potensinya yang mau dikembangkan apa? Tapi kalau namanya desa wisata, di situ saya punya keyakinan kalau desa itu sudah punya potensi yang wisata, ya pasti akan turunannya akan menjadi banyak gitu. Multiplier efeknya itu lebih. Gitu. Nah itu maka kita telah membuat perda. Di samping tadi yang sudah saya sampaikan perda ekonomi kreatif itu yang terkait dengan kebijakan. Yang kedua soal anggaran. Anggaran ini kan sebetulnya desa wisata ini targetnya di RPJMD ini 1 tahun 100 desa. Targetnya. Sejauh ini ya memang belum sampai karena APBD-nya memang harus dibagi-bagi ini gitu. Nah, APBD-nya belum dinilai. Nah, kenapa harus 100 desa gitu. Jadi ada sekitar 776 desa wisata itu nanti bisa kena bantuan semuanya. Sehingga ini bentuk konkret soal anggaran. Saya yakin kalau bicara soal infrastruktur tadi yang Pak Agus sampaikan ini kan banyak sekali desa-desa yang sesungguhnya itu dia punya potensi yang luar biasa, tetapi karena aksesnya itu belum mendukung itu maka orang begitu datang ke sana mungkin kapok dalam tanda kutip gitu sehingga ke sana lagi, apalagi tidak ada tawaran-tawaran yang jelas. Nah ini kita sangat berharap dan bantuan infrastruktur yang kemudian dengan di Dinas Bina Marga taruhlah kalau itu jalan provinsi ya kita dorong dan faktanya kemudian kemarin juga infrastruktur juga lebih banyak diprioritaskan untuk akses-akses menuju kawasan-kawasan wisata, kawasan desa wisata. Ini yang terkait dengan kebijakan anggaran. Yang berikutnya adalah terkait dengan kebijakan di komisi. Nah, saya kira Komisi B yang memang komisi bidang perekonomian ini kita lebih difokuskan pada soal-soal pertama potensi pemberdayaan di tingkat desa, baik dari sisi pertanian, peternakan, kemudian perikanan. Gitu. Kenapa? Karena semua orang butuh yang tiga ini, makan, peternakan, berarti di support di soal peternakannya, kemudian makan tentu dari hasil-hasil pertanian. Nah ini kan bicara soal desa wisata, saya kira bertani, beternak itu juga bisa menjadi supporting dari wisata, dari data itu sendiri. Bagaimana kalau sekarang ada orang yang pengen tadi Pak Anam cerita ke desa itu live in, ya pengen bagaimana sih rasanya nyangkul, bagaimana sih rasanya jadi orang desa ini kan sekarang ini kan juga lagi banyak dikembangkan tuh, ada orang yang postmodern, yang sudah modern kemudian postmodern akan kembali ke hal-hal yang lama-lama. Nah, ini memang kemudian sekarang di kota-kota tertentu yang memang daya wisatanya sangat mendukung, misalnya di Bali itu ada desa Panglipuran. Saya ke sana itu apa sih daya tariknya itu? Ternyata dia desa bersih, hutan bambu, podo karo ngendi desaku ini.
Terus ada rumah lama yang mungkin ini aslinya ini pawon dan pada desaku, tapi di sana kunjungan wisatanya pas rame-rame itu bisa 5.000 sehari konon. Nah ini kan juga saya kira daya dukung ini yang kita di Komisi B seringkali nyampaikan, kalau ini wilayahnya memang daya dukungnya bisa dikerjakan bareng, kenapa tidak gitu. Maka anggarannya difokuskan ke sana. Jadi mau pengentasan kemiskinan salah satunya ya ada kebijakan yang tadi keroyokan tadi ya, misalnya mungkin bahasa Jawanya keroyokan. Bahasa kerennya sinergitas. Ya, sinergitas. Sinergitas SKPD untuk pengembangan desa wisata. Sudah jalan belum Pak sinergitas itu tadi? Sudah jalan. Sudah jalan. Dan tadi dengan kebijakan satu SKPD punya satu desa dampingan. Dan itu tadi kalau itu desa wisata potensinya apa? Ya kita mintakan bahwa dari infrastruktur tolong dibantu, pemerintahan dibantu. Nah ini kemarin sudah jalan. Tapi meskipun juga belum banyak desa yang kemudian gitu, karena memang hanya belum bisa banyak gitu dukungan APBD-nya. Maka saya kira kalau ini nanti ada kolaborasi, ada sinergitas pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, kemudian kementerian, itu saya kira akan menjadi hal yang sangat menarik. Dan Dieng saya kira juga sudah menjadi salah satu bagian dari itu, pengembangan itu. Bahkan warga asing pun dari luar negeri pun juga suka ke ya. sana ya. Ke sana ya. Apalagi kalau di Dieng itu kan ada festival rambut gimbal ya, pemotongan rambut gimbal. Itu ya. Biasanya rame-ramenya tuh ya Pak ya? Iya. Itu sudah ribuan orang bahkan bisa macet. Saya pernah itu dulu sampai 5 jam macet. Wow. Pas waktu dia kaco itu kan, dia waktu itu Dieng Festival. Sayangnya ini yang nanti mungkin kolaborasi pemerintah Kabupaten Wonosobo dengan Kabupaten Banjarnegara ini. Yeah. Karena sekarang banyak di Banjarnya itu, banyak di Banjarnya didukung oleh infrastruktur yang menuju ke Diengnya cepat dan lebih mudah itu. Nah ini yang saya kira ke depan ini desa wisata itu kalau sekarang salah satu kelemahannya yang masih tadi fotokopi tadi amati, tiru modifikasi itu. Yang kedua belum mempertimbangkan keberlangsungannya, keberlanjutannya. Yang penting mohon maaf, yang penting dapat bantuan dulu misalnya. Nah ini saya kira Wonosobo tadi Pak Agus cerita, Pak Kadis cerita ada bantuan DAK yang non fisik itu saya kira SDM yang mau digenjot bagaimana karena kalau pemuda yang mengelola dan dia semangat, dia punya visi, punya dalam diri sebagai usaha tadi industri wisata, saya kira ya tadi saya bilang tidak ada orang yang kunjung wisata nggak bawa duit. Semuanya pasti bawa duit karena dia bahkan tadi ada penelitiannya Pak Gus ya yang potensi ke wisata itu kebanyakan di souvenirnya atau di kulinernya. Nah ini kan masing-masing desa punya ciri khas tersendiri. Nah ini bisa menjadi bagian yang saya kira ekonomi jalan, wisata jalan, orang juga senang. Oke, baik. Setelah healing dari Dieng, senangnya dapat gitu ya Pak ya, dan benar-benar menghilangkan stres gitu kalau berkunjung ke desa wisata Dieng. Nah kita ke Pak Kadis, Pak Agus. Tadi kan di Dieng di Wonosobo ada 57 desa wisata. Bagaimana menjaga keberlangsungan agar 57 itu syukur-syukur nambah, nggak berkurang, biar panjang umurnya terus gitu Pak? Iya, kita ada program monitoring, evaluasi, kemudian juga teman-teman ini sudah tergabung dalam sebuah forum ya. Kalau desa wisata itu namanya FK Dewista. Nah, kalau Pokdaris pun juga ada FK Pokdaris. Bahkan dalam waktu dekat ini kita gabung antara forum komunikasi Dewista sama Pokdaris ini mau kita adain jamburi. Wow. Jamburi. Di mana itu Pak? Di Wonosobo. Di Wonosobo. Jamburi untuk apa? Ya untuk menyemangati yang masih grade-nya tertinggal sama yang grade-nya mau kenceng gitu. Jadi yang speed-nya 80 km per jam gitu, biar narik yang speednya masih 30 km per jam. Tadi, Pak. Itu nanti juga akan tampil 15 ya Mas, rencana 15 desa wisata yang terbaik itu kita tampilkan, ada semacam mini expo. Nah yang lain hadir wajib, tetapi nanti mereka bisa, ternyata
desa ini semakin melesat begitu. Yang lain kok diem tinggal di. Karena memang tidak semua desa wisata itu mampu menggerakkan pasca pandemi ini. Jadi pandemi itu betul-betul luar biasa. Faktor namanya apa Pak? Apakah ekonomi? Yang memporak-porandakan ini loh, pelaku usaha pariwisata, terutama destinasi. Destinasi itu kan kemarin pasti tutup kan, 2 tahun, kurang lebih 2 tahun itu kan tutup. Nah kalau yang alam nggak apa-apa Mbak, nggak rusak. Wong gaweane Gusti Allah, melihat matahari gitu kan nggak rusak. Tapi yang dibuat-buat, wisata buatan itu, pegangan tangan menggunakan kayu, kemudian jembatan kaca, terus masih rumput. Nah, ini rumputnya sudah 2 tahun kan tidak dipotong misalkan. Nah, perawatannya itu kan mahal. Nah, itu yang harus ini, atau pasar yang berbentuk pasar-pasar. Kayak pasar tadi Projomburitan, pasar Kumandang gitu. Jadi harus bagaimana menghidupkan kembali, padahal sebelum pandemi itu viral. Kita ke Pak Ahnaf. Pak Ahnaf, apa sih sebetulnya mindset yang harus ditanamkan untuk teman-teman yang ada di desa wisata? Ya intinya kita perkuat mental, satu. Yang kedua bahwa apa yang kita lakukan pasti akan terbayarkan. Jadi kita merubah image mereka bahwa ini loh, kita tidak hanya saat ini memang kita lebih ke social oriented. Tapi kita yakin 2-3 tahun ke depan pasti akan lebih ke profit oriented, pasti datang. Ini yang saya pribadi alami, ini pasti datang. Nah, lebih ke menguatkan ke teman-teman, kemudian termasuk dinas juga sudah banyak ikut cawe-cawe di sini. Kita bersinergi benar dengan teman-teman desa wisata maupun Pokdarwis dan pelaku wisata lain. Salah satunya dengan mengadakan pelatihan kemarin, cara kita nanti komunikasi dengan buyer seperti apa, ini juga dilatih ke teman-teman. Terus kemudian yang disuruh menjadi narasumber juga kita tidak mengambil dari orang lain, tapi teman-teman kita yang sudah lari. Itu misalnya kayak kita ada teman-teman yang lain yang saat ini sudah mulai berjalan prosesnya, itu nanti akan ngasih sebagai narasumber, ngasih informasi ya. Gitu, Mbak. Oke, langsung ya dari pelakunya langsung yang mengalami ya Bapak ya. Getok tularnya kan sama-sama berlarinya kenceng kita ya. Oke, Pak Richard, yang terakhir, apa harapan untuk desa wisata di Wonosobo ini? Apalagi Bapak tadi juga mendukung dengan berbagai kebijakan ya selaku anggota dewan. Ya, saya mengutip sedikit lirik Iwan Fals itu, desa adalah kekuatan ekonomi. Nah, maka agar pemuda-pemuda tidak hijrah ke kota, nah bagaimana desa yang punya potensi wisata ini betul-betul didampingi artinya Wonosobo alhamdulillah sudah ada komunitasnya, tinggal bagaimana ini pendampingan tentu ya, komunikasi, koordinasi dengan berbagai pihak ini menjadi salah satu hal atau salah satu kunci yang bisa dilakukan. Yang kedua, saya sangat berharap bahwa karena desa itu memang punya banyak potensi, apalagi dianugerahi oleh alam, oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bagaimana ini dikembangkan, potensi ini dikembangkan. Maka untuk mengembangkan potensi desa, saya kira salah satu kata kuncinya adalah juga saya di pemerintahan sebagai penyelenggara pemerintah daerah juga, Pak Agus juga di pemerintahan. Nah, bagaimana kita betul-betul punya komitmen untuk mengembangkan desa wisata. Pak Tanto yang selaku pelaku wisata ya jangan sungkan-sungkan kemudian koordinasi juga agar ke depan apa yang diharapkan pemerintah, pengembangan desa wisata itu menjadi salah satu pengembangan ekonomi, maka itu betul-betul bisa terwujud. Salah satunya adalah dukungan legislasi melalui Perda sudah kita lakukan. Tinggal nanti bagaimana dukungan anggaran itu kita harapkan tiap tahun bisa naik. Oke, semoga ya tiap tahun bisa naik agar bisa terus berkembang desa wisatanya Bapak ya. Warganya juga senang. Tapi semoga warganya bukan hanya nyari bantuan aja. Oh, gitu ya. Iya, makanya tadi saya bilang ada bantuan non fisik itu dalam rangka untuk ke sana. SDM-nya harus ditata. SDM-nya harus ditata bahwa bantuan itu hanya stimulus saja. Ini saya punya di Purworejo itu punya di salah satu desa, kebetulan kadesnya masih muda, ini belum pernah dapat bantuan desa rintisan. Baru tahun ini mau dapat. Tetapi tahun ini dapat CSR dari BRI karena kemarin dia juara 3 desa brilian. Ya, jadi tahun ini mendapatkan 1 miliar dari BRI.
untuk pengembangan desa wisata. Padahal baru ya itu Pak ya? Belum mendapatkan juga. Tapi karena BUMDes-nya sama pemerintah desa itu luar biasa kuat, ketemu dalam satu visi, maka dia bertekad untuk bagaimana ini potensi desa, kemudian visi Pak Lurahnya, BUMDes-nya juga muda dan bisa berkolaborasi, maka ini ketemu. Nah, maka dia tidak menunggu harus desa wisata, tapi sudah punya potensi dulu, bergerak dulu. Nah, baru kita masuk. Tapi faktanya sudah luar biasa. Iya. Berarti kontribusi anak-anak muda, yang usia-usia muda, ide-idenya biasanya lebih gila gitu ya. Ya, makanya memang butuh dalam tanda kutip kegilaan itu untuk pengembangan desa wisata. Baik, kalau dari Pak Kadis, apa harapannya untuk desa wisata di Wonosobo ini? Iya, desa wisata itu tadi sebagai sumber upaya kita untuk mendukung menggerakkan ekonomi ya, ekonomi terutama di desa itu. Maka harapan kita pariwisata itu tidak bisa hidup sendiri, maka harus kolaborasi. Ada beberapa desa wisata pengen menonjol sendiri, padahal potensi dengan desa sebelahnya sama. Maka harus berjejaring dalam bentuk sebuah kawasan. Salah satu contoh, desa ini potensinya Sungai Serayu. Nah, Sungai Serayu itu kan tidak milik satu desa. Ketika ada unggulannya rafting ya. Nanti setarnya kan di desa X. Lalu finishnya di desa Z begitu. Nah, ini melewati desa B, C, D, E, F gitu. Ini kalau tanpa ada kolaborasi, nanti semua buka saing-saingan yang jadinya akan saling perang-perangan harga lah, saling menjelek-jelekan. Nah, itu yang jangan sampai. Maka harus kompak, kita solidkan satu kekuatan bersama, kolaborasi dalam segala hal. Soal rezeki takkan tertukar. Betul. Itu kalau memang jatahnya ke desa A pasti akan sampai gitu. Kita kompak untuk mewujudkan pariwisata Wonosobo yang lebih baik, lebih maju, menuju destinasi yang ya setidaknya sudah internasional lah. Harapan kita ke mendunia. Karena kita sudah menggarap di yang ini nanti menjadi geopark nasional. Iya, kemarin saya ke sana lagi ada perbaikan, jadi nggak ada Dieng Culture Festival katanya tahun ini. Nggak ada, ada ini penataan. Ada penataan ya. Baik. Kalau dari Pak Anaf selaku pelaku wisata, apa harapannya? Karena ini sering terjun langsung ke masyarakat ya, bertemu dengan pelaku wisata lain. Kalau untuk desa wisatanya, harapan kita desa wisata bukan sebagai penopang wisata unggulan, tapi nantinya akan bersaing dengan wisata unggulan. Jadi menjadi tujuan wisata untuk Wonosobo selain Dieng misalnya desa wisata itu menjadi benar-benar jadi kunjungan gitu. Kemudian untuk pelaku wisata yang lain mungkin harapan kita ya, yuk kita bareng-bareng kita jalin silaturahim yang lebih lagi. Karena dengan itu tadi Pak Kadis sampaikan, dengan kita bekerja sama, ternyata kita membuat paket wisatanya juga akan lebih mudah. Jadi kalau kita menjual produk kita saja sepertinya belum dilirik wisatawan. Tapi kalau ada beberapa produk berderet gitu, dengan paket terusannya, saya yakin sih wisatawan akan cepat melirik kita dan akan cepat datang eksekusi. Duit datang. Oke, dan semoga semakin banyak kunjungan lagi ya dari wisatawan-wisatawan dari luar daerah Jawa Tengah. Kebanyakan dari mana Pak? Mayoritas? Ini dari Jawa Timur sudah mulai masuk, Jawa Barat yang paling banyak. Yang lokal Jawa Tengah ya dari kemarin dari Jeporo, dari Blora, Boyolali itu sudah mulai untuk studi banding. Untuk yang luar banyakkan live in. Harapan kita nanti kemarin sudah komunikasi dengan Jepang, komunitas Zero Tower, jadi orang-orang Jepang yang ingin belajar tentang Indonesia, kita mencoba menawarkan ke sana kok sepertinya klik gitu. Ada kemungkinan nanti suatu saat akan datang ke tempat kita. Dari bisa investasi juga Pak ya? Nah, harapannya seperti itu. Ya, harapannya seperti itu. Oke, baik. Ya, terima kasih untuk ketiga narasumber kita pada kesempatan hari ini, luar biasa ya. Ini dengan cuaca yang adem dari Wonosobo, ditambah ini agak mendung ya. Padahal tadi panas sekali, ini agak mendung. Jadi bagi pemirsa yang penasaran gimana sih hawa dinginnya Wonosobo, ademnya Wonosobo, langsung saja datang ke Wonosobo. Dari 57 desa wisata silahkan dipilih, jangan 1-2 tapi sebulan kalau bisa ya Pak ya. Diratain satu persatu. Terima kasih untuk Sekretaris Komisi BDPRD Provinsi Jawa Tengah Bapak M. Ngaini Richard SHI. Terima kasih Pak Richard. Sama-sama Mbak Devi. Sudah ngobrol-ngobrol ya. Kapan-kapan saya diajakin jalan-jalan lagi ya Pak ya. Oh iya, insya Allah. Seru banget kalau sama Pak Richard diajakin jalan-jalan dulu ya.
Terima kasih juga Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo, Bapak Agus Wibowo Esos. Terima kasih Pak. Sama-sama, Mbak. Tentunya sukses terus untuk Bapak Amin, yang sering bertemu dan juga menyosialisasikan program-program untuk mendukung majunya desa wisata. Terima kasih Pak Agus. Yap. Terima kasih juga untuk Bapak Ahnaf Kusnanto, pelaku wisata yang ada di Wonosobo, dan tadi desa wisata Giyanti ya. Giyanti. Jadi kalau misalnya penasaran, datang juga ke desa wisata Giyanti dengan salah satu unggulannya adalah kebudayaan lengger. Katanya kalau bangun tidur udah bisa nari Itu bisa lengger. nari lengger. Ya, bisa sambil nari jalan. Menari. Baik pemirsa, demikian diskusi kita, obrolan kita hari ini terkait dengan desa wisata yang ada di Kabupaten Wonosobo. Kalau misal penasaran, langsung datang ke Kabupaten Wonosobo. Saya Setia Nadi undur diri, sampai jumpa.